Konsepsi dan pemahaman serta keyakinan kita tentang Al-Mahdi, kita di sini kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kaum Syiah amat sangat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke guys, kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video ceramah dari seorang ustadz yang menjelaskan tentang perbedaan antara Imam Mahdi Syiah dengan Imam Mahdi Sunni. Ini benar-benar sangat berbeda dan jauh perbedaannya. Kalau ada orang yang sering mengatakan bahwa Syiah bagian dari agama Islam, hanya beda-beda tipis saja. Enggak guys, itu bedanya jauh sekali. Bahkan Syiah itu kalau kita lihat ritual agamanya bukan dari agama Islam. Dan semoga video yang akan aku perlihatkan ini menjadi pembelajaran baru buat kita agar lebih menguatkan iman lagi, mengetahui bahwa perbedaan antara Syiah dengan Sunni, Syiah itu bukan Islam, sangat melekat di dalam diri kita sehingga tidak mudah untuk diajak masuk ke dalam aliran Syiah tersebut. Oke, langsung aja kalian simak video berikut ini. Konsepsi dan pemahaman serta keyakinan kita tentang Al-Mahdi, kita di sini kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kaum Syiah amat sangat berbeda. Jadi nggak benar kalau orang mengatakan Syiah dengan Sunni ini beti gitu, beda tipis. Nggak beda, nggak pakai tipis, nggak pakai tebal, Pak. Gitu. Apa contohnya? Pertama, bagi kaum Syiah, yang namanya Al-Mahdi adalah sosok yang sudah pernah muncul ribuan tahun yang lalu, tetapi pada usia 5 tahun tiba-tiba raib, menghilang, untuk nanti di akhir zaman dia akan muncul sebagai orang dewasa. Begitu. Nah, kita umat Islam nggak punya konsep seperti itu. Konsep kita tentang Al-Mahdi adalah Al-Mahdi itu laki-laki biasa, lahir dari keluarga biasa dengan cara yang biasa, namun ditunjuk oleh Allah dalam masa hidupnya menjadi seorang yang memainkan peranan luar biasa. Itu saja. Tapi secara keseluruhan beliau orang biasa, lahir dari keluarga biasa. Syiah tidak begitu. Malah menurut kaum Syiah, ketika Al-Mahdi yang pada usia 5 tahun hilang itu, ya, bersama dengan raibnya Al-Mahdi, raib pula kitab suci Al-Quran yang asli. Gitu. Jadi kaum Syiah itu meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang asli itu namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Al-Quran miliknya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, istrinya Ali bin Abi Thalib. Suatu perkara yang nggak ada itu, cerita itu di dalam pemahaman kita. Dan menurut mereka Mushaf Fatimah ini, Al-Quran yang asli itu tebalnya 3 kali lipat dari Quran kita, yang isinya beda sama sekali dengan Quran kita. Karenanya muncul pertanyaan, jika ini menjadi keyakinan kaum Syiah, lalu semenjak Al-Mahdi raib, semenjak Al-Quran yang asli raib, lalu pegangan mereka apa? Kan begitu kan? Sebab Al-Quran ini kan pegangan kita, kitab kita, buku petunjuk kita kan? Nah, karena itulah kaum Syiah mengembangkan sebuah ajaran khusus yang baru, menambah rukun iman yang 6 yang kita sudah yakini itu. Mereka punya salah satu rukun iman tambahan, yaitu iman kepada al-walayah. Al-walayah itu loyalitas kepada pemimpin, kepada imam, ya. Dan mereka punya keyakinan sebagaimana yang ditulis oleh Khomeini, tokoh Syiah. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, pemerintahan Islam. Bagi kami kaum Syiah, kata Khomeini, imam-imam kami, pemimpin-pemimpin kami, kedudukannya, derajatnya lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi. Gitu. Artinya setara dengan Tuhan. Karenanya semenjak hilangnya Al-Quran, yang jadi pegangan mereka untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram dan lain sebagainya, kemana? Yang merujuk kepada imam. Ngerti? Jadi mereka punya konsepsi keyakinan bahwasanya hakut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan dan mengharamkan itu ada juga pada kuasanya imam. Yang ini dalam kita kaum muslimin, keyakinan kita tidak ada.
hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik siapa? Hanya milik Allah. Itu keyakinan kita kaum sunni ya, ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik Allah Ta'ala. Sehingga kita juga punya keyakinan bahwa siapapun selain Nabi Muhammad SAW pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau sudah pendapat Allah, pendapat Rasul, ya sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu perbedaan kita dengan kaum Syiah. Perbedaan yang kedua tentang Al-Mahdi ini, kita dengan kaum Syiah punya perbedaan lagi, yaitu bahwa menurut mereka kaum Syiah, kalau Al-Mahdi nanti sudah muncul, Al-Mahdi itu mempunyai hal-hal yang sifatnya supranatural. Apa istilahnya? Sakti mandraguna ya. Itu. Apa misalnya? Menurut kaum Syiah, kalau Al-Mahdi nanti sudah muncul, Al-Mahdi punya kesanggupan menghidupkan orang yang sudah mati. Dan dia akan pergi ke Madinah nantinya, berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dari makam Nabi, dia akan mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar yang ada di samping Nabi supaya bangun dari kuburannya, dihidupkan. Untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Ini keyakinan Syiah. Jadi Syiah itu bencinya luar biasa kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW, mestinya yang menggantikan Nabi sebagai khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka menuduh Abu Bakar, Umar, plus Utsman, ini adalah kriminal-kriminal, penjahat-penjahat. Bahkan lebih jauh daripada itu, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan semikian dahsyatnya mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, akhirnya mereka mengkafirkan istri-istri Nabi yang notabene adalah putri-putrinya Abu Bakar dan Umar. Mereka mencela, mereka kafirkan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi, ibunya orang-orang beriman. Mereka mencela, mengkafirkan Hafsah binti Umar ibn Khattab, yang merupakan istri Nabi juga, Ummul Mukminin. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak punya pemahaman seperti itu. Menurut pemahaman kita, Al-Mahdi lagi-lagi adalah laki-laki biasa, lahir dari orang tua biasa, dengan cara biasa, namun ditunjuk Allah untuk memainkan peranan luar biasa sebagai Amirul Mukminin fi akhiriz zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Seperti itu tadi penjelasannya ya. Jadi orang-orang Syiah itu menganggap bahwa Imam Mahdi itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun semenjak dia berumur 5 tahun, lalu Imam Mahdi tersebut raib ataupun hilang bersamaan dengan Al-Quran. Lalu nanti Imam Mahdi mereka muncul di usia yang sudah dewasa dan siap memimpin orang-orang Syiah. Namun yang anehnya adalah mereka beranggapan bahwa Imam Mahdi mereka hilang bersamaan dengan Al-Quran. Lalu mereka tidak punya pegangan pedoman, yaitu Al-Quran. Mereka tidak punya Al-Quran, dan mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada pada orang-orang Sunni saat ini adalah Al-Quran yang salah. Tapi anehnya ketika ada pertandingan tilawah, mereka juga mengirimkan orang-orang untuk bertanding dan membacakan Al-Qurannya umat Sunni. Aneh sekali ya. Dan yang perlu diketahui juga adalah orang-orang Syiah ini sangat membenci beberapa sahabat Rasulullah dan juga istri Rasulullah. Bahkan mereka memiliki keyakinan nantinya Imam Mahdi mereka akan membangkitkan beberapa sahabat Rasulullah yang mereka benci, lalu mereka menyiksanya. Aneh sekali. Sudah cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.